I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Pengertian psikologi pembelajaran. Psikologi pembelajaran merupakan cabang ilmu psikologi yang secara khusus mempelajari tentang bagaimana manusia belajar, apa saja faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana proses mental dan perilaku seseorang berubah akibat pengalaman belajar. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, psikologi secara umum berarti ilmu yang mempelajari tentang gejala dan aktivitas kejiwaan manusia, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Sementara itu, pembelajaran berarti suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Psikologi pembelajaran dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji perilaku individu dalam situasi belajar, serta meneliti hubungan antara faktor internal seperti motivasi, emosi, minat, dan perhatian dengan faktor eksternal seperti lingkungan, metode mengajar, dan media pembelajaran yang memengaruhi hasil belajar. Menurut para ahli, psikologi pembelajaran membantu guru memahami bagaimana siswa berpikir, merasa, dan bertindak selama proses belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa. Psikologi pembelajaran juga berperan penting dalam mengidentifikasi gaya belajar peserta didik. Setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam memahami dan menyerap informasi. Pembelajaran digital dapat meningkatkan kemandirian dan kreativitas peserta didik, tetapi juga berpotensi menimbulkan kelelahan mental, stres akibat tugas daring yang menumpuk, serta berkurangnya interaksi sosial langsung. Oleh karena itu, psikologi pembelajaran di era digital perlu menekankan keseimbangan antara aspek teknologi dan aspek manusiawi. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing emosional yang membantu siswa menjaga kesehatannya secara mental dan sosial. Karakteristik pembelajaran di era digital. Pembelajaran di era digital bersifat fleksibel, interaktif, dan berbasis teknologi, sehingga proses belajar tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Materi disampaikan melalui LMS, video, dan aplikasi edukasi yang membuat pembelajaran lebih menarik. Siswa dituntut lebih mandiri, mampu mengatur waktu, serta memiliki literasi digital agar dapat menggunakan teknologi dengan benar. Pembelajaran juga bersifat kolaboratif karena siswa dapat bekerja sama melalui forum, chat, dan video meeting. Yang paling penting, pembelajaran digital menekankan kemampuan berpikir kritis dalam memilah informasi yang benar dan menghindari hoaks. Selain itu, siswa harus mampu menjaga keseimbangan antara pengguna teknologi dan kesehatan psikologis karena tingginya paparan digital dan memengaruhi fokus dan emosi. Pengaruh era digital terhadap psikologi peserta didik. Era digital tidak hanya mengubah cara belajar, tetapi juga cara berpikir dan perilaku siswa. Informasi yang sangat cepat membuat siswa terbiasa dengan hal instan, sehingga kesabaran dan ketahanan belajar menurun. Siswa juga lebih mudah
terdistraksi karena banyaknya notifikasi dan hiburan digital, sehingga kemampuan mengelola perhatian self-regulation menjadi semakin lemah. Di sisi lain, tekanan akademik dari tugas-tugas online yang menumpuk dapat meningkatkan stres, kecemasan belajar, dan burnout. Beberapa siswa juga mengalami penurunan kemampuan komunikasi langsung karena terlalu sering berinteraksi melalui layar, sehingga aspek sosial emosional mereka berkembang lebih lambat. Strategi pembelajaran yang efektif di era digital. Strategi pembelajaran di era digital perlu menggabungkan teknologi dengan pendekatan psikologis agar proses belajar tetap efektif dan sehat. Guru dapat memanfaatkan LMS, video interaktif, gamifikasi, serta berbagai aplikasi edukasi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Pembelajaran juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan individu melalui personalized learning sehingga setiap siswa bisa belajar sesuai kemampuan dan kecepatannya. Selain itu, kerja kelompok dan diskusi daring membantu memperkuat kolaborasi dan komunikasi antar siswa. Guru juga harus menanamkan literasi digital dan etika berteknologi agar siswa mampu memilah informasi, menghindari hoaks, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Yang terpenting, pembelajaran harus memperhatikan keseimbangan psikologis dengan memberikan jeda, umpan balik positif, serta suasana belajar yang tidak membebani. Peran guru dalam menumbuhkan kesehatan psikologis peserta didik. Guru berperan penting dalam menjaga kesehatan psikologis peserta didik di era digital. Guru harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, positif, dan menghargai siswa, sehingga mereka merasa percaya diri dan nyaman dalam belajar. Guru juga perlu memberikan dukungan emosional, terutama ketika siswa mengalami stres dari tugas digital atau tekanan sosial media. Selain itu, guru harus membantu siswa mengatur manajemen waktu dan penggunaan gawai agar tidak menimbulkan kelelahan mental. Guru berperan menanamkan literasi digital dan etika berteknologi agar siswa terhindar dari cyberbullying, informasi palsu, dan penyalahgunaan media sosial. Yang terpenting, guru perlu menerapkan pembelajaran yang humanis, memperhatikan perkembangan emosional, sosial, dan karakter siswa, bukan hanya aspek akademiknya.